Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memaparkan proposal KTI saya yang berjudul Pola Kesesuaian Resep Ortopedi Rawat Jalan dengan Formularium Rumah Sakit Siaga Raya periode Oktober 2020. Dengan saya Dewi Novilia. Adapun latar belakang dari judul yang akan saya teliti itu berkaitan dengan obat dan formularium. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai obat. Obat sebagai komponen penting dalam pelayanan kesehatan harus dikelola sebaik-baiknya untuk menciptakan derajat kesehatan yang optimal. Obat yang termasuk dalam daftar formularium merupakan obat pilihan utama atau drug of choice dan obat-obat alternatifnya. Lalu ada prevalensi formularium, yaitu menurut WHO, lebih dari 50% obat diresepkan dan dibuat dengan tidak benar. Banyak obat-obatan yang diresepkan padahal tidak dibutuhkan. Penelitian yang dilakukan oleh Hairunisa 2016 di salah satu rumah sakit umum swasta di Bandung menunjukkan penggunaan obat yang sesuai dengan formularium nasional itu baru mencapai 71,26%. Ini artinya sebesar 28,74% penggunaan obat lainnya merupakan obat non-formularium nasional. Mengenai standar pelayanan penulisan resep, itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Menkes SK Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit, penulisan resep seluruhnya itu harus mengacu pada formularium dengan standar 100%. Kemudian untuk rumusan masalah, di sini saya ingin melihat bagaimanakah kesesuaian resep pasien ortopedi rawat jalan dengan formularium Rumah Sakit Siaga Raya periode 2020. Untuk tujuan penelitiannya ini, itu untuk mengetahui kesesuaian resep pasien ortopedi rawat jalan dengan formularium Rumah Sakit Siaga Raya periode Oktober 2020. Adapun manfaat penelitiannya untuk peneliti itu menambah pengalaman dalam melakukan penelitian dan menambah pengetahuan terkait penggunaan formularium rumah sakit. Untuk instansi itu sebagai bahan masukan dalam menambah pustaka dan referensi untuk peneliti selanjutnya. Untuk masyarakat itu bisa sebagai tolak ukur standar pelayanan minimal rumah sakit untuk memberikan gambaran pelayanan yang baik bagi masyarakat. Nah, pada bab tinjauan pustaka, saya membahas mengenai pelayanan kesehatan. Untuk definisi rumah sakit sendiri, institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Definisi ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009. Adapun tugas dan fungsi rumah sakit memiliki tugas menyelenggarakan pengobatan dan pemulihan kesehatan, kemudian pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perseorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi di bidang kesehatan. Kemudian kesehatan yaitu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat. Selanjutnya, saya juga membahas mengenai pelayanan kefarmasian. Apa sih pelayanan kefarmasian itu? Pelayanan kefarmasian yaitu merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab pada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam pelayanan kefarmasian, itu diselenggarakan, oleh instalasi farmasi di rumah sakit. Instalasi farmasi yaitu merupakan unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
Kemudian resep yaitu permintaan tertulis dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian untuk komite farmasi dan terapi, dalam pengorganisasian rumah sakit itu dibentuk komite farmasi dan terapi yang merupakan unit kerja dalam memberikan rekomendasi kepada pimpinan rumah sakit mengenai kebijakan penggunaan obat di rumah sakit. Jadi, komite farmasi dan terapi ini merupakan penyusun formularium rumah sakit ya. Tugas dan fungsinya sendiri yaitu mengembangkan kebijakan tentang penggunaan obat di rumah sakit, melakukan seleksi dan evaluasi obat yang akan masuk formularium rumah sakit, mengembangkan standar terapi, mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan obat, melakukan intervensi dalam meningkatkan penggunaan obat yang rasional, mengkoordinir penata laksanaan reaksi obat yang tidak dikehendaki, mengkoordinir penata laksanaan medication error, dan kemudian menyebarluaskan informasi terkait penggunaan obat di rumah sakit. Nah, untuk formularium rumah sakit yang menjadi acuan saya dalam penelitian saya ini, definisinya yaitu formularium adalah dokumen berisi kumpulan produk obat disertai informasi tambahan penting tentang penggunaan obat tersebut, serta kebijakan dan prosedur berkaitan obat yang relevan untuk rumah sakit. Adapun kegunaan dari formularium rumah sakit yaitu untuk membantu meyakinkan mutu dan ketepatan penggunaan obat dalam rumah sakit, sebagai bahan edukasi bagi staf tentang terapi obat yang tepat. Kemudian, guna selanjutnya yaitu memberikan rasio manfaat biaya tertinggi, bukan hanya sekedar pengurangan harga. Nah, dalam penyusunan formularium rumah sakit itu ada beberapa kriterianya dalam pembelian obat. Yang pertama, mengutamakan penggunaan obat generik, memiliki rasio manfaat risiko yang menguntungkan penderita, mutunya juga harus terjamin, praktis dalam penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, dan penyerahan obat kepada pasien tentunya, kemudian menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien, memiliki rasio manfaat biaya yang tertinggi, obat lain yang terbukti paling efektif secara ilmiah dan aman. Saya jelaskan sedikit mengenai sejarah rumah sakit di mana tempat yang akan saya teliti. Sedikit profil Rumah Sakit Siaga Raya, yaitu merupakan salah satu unit usaha PT Siaga Bakti Wirasta yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, yang didirikan pada tanggal 29 Maret 1988. Rumah Sakit Siaga Raya merupakan rumah sakit tipe C, khusus ortopedi dan bedah umum, dengan kapasitas 60 tempat tidur. Pada tahun 1997 dilakukan peningkatan fasilitas pelayanan, disertai dengan penambahan poliklinik, ruang rawat, serta penambahan bagian, sehingga rumah sakit ini menjadi rumah sakit umum. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai metodologi penelitian. Jadi metode yang akan saya gunakan di sini adalah metode kualitatif, hanya sampai pada tahap deskripsi, hanya menggambarkan kesesuaian penulisan resep ortopedi rawat jalan dengan formularium di Rumah Sakit Siaga Raya. Kerangka konsepnya, untuk konsep yang saya ambil, itu yang akan saya lakukan adalah yang pertama, resep pasien rawat jalan yang saya terima akan saya screening. Saya pisahkan antara resep, dari dokter ortopedi dan kemudian dipisahkan, resep dokter lain. Lalu kemudian untuk resep dokter ortopedi itu saya, ambil datanya di mana, ada beberapa resep yang sesuai dengan formularium ataupun yang tidak sesuai dengan formularium. Nah, kemudian yang akan saya jadikan sampel yaitu lembar resep yang tidak sesuai dengan formularium. Oke, untuk indikator, variabel yang akan saya gunakan yaitu kesesuaian resep yang merupakan kesesuaian penulisan resep oleh dokter berdasarkan formularium Rumah Sakit Siaga Raya, ini masuk kategori nominal skalanya. Kemudian ada lembar resep, yaitu merupakan jumlah resep yang di dalamnya berisikan nama obat yang ditulis, skalanya juga nominal. Ada item obat, jumlah item obat yang ada dalam lembar resep.
Skalanya nominal. Nah, acuannya juga saya menggunakan formularium rumah sakit, yaitu merupakan formularium Rumah Sakit Siaga Raya tahun 2019. Kemudian ada juga pasien ortopedi rawat jalan yang merupakan pasien ortopedi yang mendapat pelayanan pengobatan di Rumah Sakit Siaga Raya. Skalanya pun nominal. Saya juga akan menghitung mengenai persen kesesuaian lembar resepnya bagaimana, kemudian kesesuaian item obat. Kesesuaian lembar resep yaitu merupakan persentase antara jumlah lembar resep yang sesuai formularium Rumah Sakit Siaga Raya dengan sampel lembar resep lalu dikalikan dengan 100%. Untuk persen kesesuaian item obat merupakan persentase antara jumlah item yang sesuai formularium Rumah Sakit Siaga Raya dengan jumlah item obat yang ditulis lalu dikalikan 100%. Untuk persentase ini merupakan skala rasio. Nah, saya juga akan menggunakan indikator resep ya. Resep yaitu lembar yang berisi nama obat-obat. Ini masuk dalam skala nominal. Untuk jenis penelitian yang akan digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif retrospektif, dan lokasinya itu penelitian yang saya lakukan ini di Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit Siaga Raya di Jakarta Selatan yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai Juli 2021. Variabel penelitian, ya, ini merupakan variabel tunggal, yaitu pola kesesuaian resep pasien ortopedi rawat jalan dengan formularium Rumah Sakit Siaga Raya berdasarkan lembar resep dan item obat periode Oktober 2020. Alat dan bahan yang akan saya gunakan, yaitu untuk alatnya merupakan buku formularium Rumah Sakit Siaga Raya tahun 2019 dan lembar observasi yang berupa kolom pengisian data atau checklist. Nah, untuk bahannya itu merupakan lembar resep dari pasien ortopedi rawat jalan di Rumah Sakit Siaga Raya periode Oktober 2020. Langkah kerja yang akan saya lakukan pertama yaitu menyiapkan surat izin penelitian, yaitu merupakan sebagai prosedur resmi, lalu melakukan observasi lembar resep dan menentukan jumlah rata-rata resep per bulannya berapa. Kemudian, saya mengambil sampel resep dokter ortopedi dari populasi, lalu mencatat data dari resep pasien ortopedi rawat jalan pada lembar pengumpulan data periode Oktober 2020. Nah, untuk prosedur penelitian yang akan saya lakukan, yaitu secara retrospektif dengan mengumpulkan dan mencatat dari lembar resep pasien ortopedi rawat jalan yang berobat di Rumah Sakit Siaga Raya periode Oktober 2020 pada lembar pengumpulan data. Untuk analisa datanya dilakukan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran tentang kesesuaian penulisan resep dengan formularium di Rumah Sakit Siaga Raya dan disajikan dalam bentuk tabel dan persentase. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua resep pasien rawat jalan yang dilayani di Rumah Sakit Siaga Raya di Jakarta Selatan periode Oktober 2020. Untuk sampelnya itu harus sesuai dengan kriteria inklusi yang diteliti, yaitu semua lembar resep pasien ortopedi rawat jalan yang dilayani di Farmasi Rumah Sakit Siaga Raya Oktober 2020. Dengan kriteria eksklusinya yaitu resep pasien ortopedi yang tidak lengkap. Nah, untuk teknik sampling yang akan saya gunakan pada penelitian ini yang merupakan teknik purposive sampling. Nah, saya akan menghitungnya menggunakan rumus Lovin, yaitu dengan rumus ini, di mana N itu merupakan populasi bulan Oktober ya, jadi saya dapat 904. Nah, kemudian setelah saya masukkan ke dalam rumus dan didapatkanlah sampel sebanyak 277 sampel. Nah, untuk instrumen pada penelitian ini yaitu lembar resep dan formularium Rumah Sakit Siaga Raya dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan data primer. Untuk rancangan analisa data, nah, di sini saya akan menggunakan data primer. Caranya yang pertama, saya harus memeriksakan dulu kelengkapan datanya yang sudah dikumpulkan. Kemudian, data tersebut saya tabulasikan menggunakan Microsoft Excel. Lalu, datanya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif. Kemudian datanya dimasukkan ke dalam lembar sheet SPSS 21. Demikian presentasi dari saya mengenai KTI yang akan saya teliti. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan yang disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.